Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kami akan mempresentasikan materi kami mengenai rangka konseptual suatu model. Yang pertama, pengertian rangka konseptual. Rangka konseptual menurut FASB merupakan suatu dokumen kebijakan atau politis dan bukan dokumen atau karya ilmiah. Sebagai dokumen kebijakan, proses penyusunannya melibatkan perdebatan atau argumen yang keputusan akhirnya dalam beberapa kasus melibatkan pemungutan suara atau voting. Yang kedua, tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan secara umum itu menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement keuangan. Untuk menurunkan tujuan pelaporan keuangan, pihak yang dituju dan kepentingannya harus diidentifikasi dengan jelas sehingga informasi yang dihasilkan pelaporan keuangan dapat memuaskan kebutuhan informasional pihak yang dituju, agar pihak yang dituju akan melakukan tindakan atau mengambil keputusan yang mengarah ke pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Yang berikut aspek sosial tujuan dalam pelaporan. Yang pertama, tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah tujuan masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi masing-masing individual di dalamnya. Yang kedua, tujuan bersama. Tujuan bersama adalah satu atau beberapa, atau dalam hal ini subhimpunan tujuan individual yang sama dengan tujuan individual lainnya. Yang berikutnya, perkembangan tujuan pelaporan keuangan. Versi Asobat membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya, yaitu alam, fisis, manusia, dan finansial yang terbatas. Yang berikutnya, versi APB nomor 4, tujuan dasar dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan tentang kegunaan individu perusahaan yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Versi Truebold Commit, tujuan dalam laporan komite Truebold lebih rinci dan mengidentifikasi aspek-aspek tujuan. Dua hal penting yang ditekankan oleh komite ini adalah daya melaba dan elemen aliran kas. Versi FASB sama dengan tujuan komite Truebold FASB menyatakan secara umum tujuan pelaporan untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Janity Vanili Melatindiman, NIM 1800-284. Saya akan membawakan materi mengenai pemakai dan kepentingannya. Dalam satu lingkungan negara, banyak pihak potensial yang berkepentingan dan kepentingan mereka sangat beragam. Misalnya, owner atau pemilik, mereka memiliki rasa ingin tahu untuk mengetahui apakah bisnis yang sedang dilakukan pada jalur suara atau tidak, dan apakah modal sedang bekerja dengan baik atau tidak. Yang berikut, karyawan-karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan, dan kesempatan kerja. Ada juga pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dibayar pada saat jatuh tempo. Yang berikut ada investor. Mereka membutuhkan informasi laporan keuangan untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Yang berikut ada pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Yang berikut ada pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau bergantung pada perusahaan. Yang berikut ada pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan
alokasi sumber daya, dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Yang berikut ada masyarakat. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi, kecenderungan, dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. Yang berikut ada beasiswa penelitian. Informasi akuntansi menjadi cermin dari kinerja keuangan sebuah organisasi bisnis adalah nilai besar untuk penelitian sarjana yang ingin membuat penelitian ke dalam operasi keuangan dari perusahaan tersebut. Yang berikut ada lembaga keuangan. Lembaga perbankan dan keuangan yang memberikan pinjaman untuk bisnis tertarik untuk mengetahui kelayakan kredit dari bisnis. Kelompok yang meminjamkan uang memerlukan informasi akuntansi untuk menganalisa perusahaan profitabilitas, likuiditas, dan posisi keuangan sebelum membuat pinjaman kepada perusahaan. Yang berikut agen regulatori. Berbagai departemen pemerintahan seperti perusahaan, departemen hukum, panitera perusahaan, dan lain-lain memerlukan informasi yang akan diajukan dengan mereka di bawah hukum. Dengan memeriksa informasi akuntansi ini, mereka memastikan bahwa perusahaan yang bersangkutan mengikuti aturan dan peraturan. Yang berikut ada otoritas pajak. Untuk menentukan kreditibilitas pajak, diajukanlah persyaratan pajak atas nama perusahaan. Pengajuan ini akan melihat daftar rekaman jejak keuangan tersebut, yang datanya ini terdapat dalam informasi yang disampaikan dengan laporan keuangan. Yang berikut ada konteks lingkungan tujuan pelaporan. FABS menyatakan bahwa tujuan pelaporan tidak dapat steril dari lingkungan penerapan pelaporan keuangan. Ini berarti bahwa tujuan pelaporan harus dikaitkan dengan tujuan sosial dan ekonomik negara. Oleh karena itu, tujuan pelaporan harus dikembangkan atas dasar sifat kegiatan dan keputusan ekonomik yang para pemakai informasi terlibat di dalamnya. Baik, yang berikutnya karakteristik kualitatif. Menurut Statement of Financial Accounting SFAC nomor 2, karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama relevan, yang kedua reliable, yang ketiga daya banding, yang keempat konsistensi, yang kelima ketepatwaktuan, yang keenam ketepatan penyimbolan, yang ketujuh keterujian, yang kedelapan kenetralan, yang kesembilan materialitas. Berikutnya pengukuran dan pengakuan. Pengukuran adalah penentuan besarnya unit pengukur, yaitu jumlah rupiah yang akan dilekatkan pada suatu objek, elemen atau pos yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian atau keadaan untuk merepresentasi makna atau atribut objek tersebut. FASB mengidentifikasi atribut pengukuran yang sekarang diterapkan dan masih dapat dilanjutkan penggunaannya. Yang pertama cost historis atau perolehan kas historis, yang kedua cost sekarang, yang ketiga nilai pasar sekarang, yang keempat nilai terrealisasi atau pelunasan neto, yang kelima nilai sekarang atau diskonan aliran kas masa depan. Secara konseptual, pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara teknik, pengakuan berarti pencatatan secara resmi atau penjurnalan suatu kuantitas hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terrefleksi dalam statement keuangan. FASB menetapkan 4 kriteria pengakuan fundamental atau konseptual sebagai berikut. Yang pertama definisi, yang kedua
pengukuran atau measurability, yang keempat keberpautan atau relevance, yang keempat keterandalan atau reliability. Yang terakhir, manfaat dan keterbatasan model. Rangka konseptual versi FASB sebagai suatu model memiliki manfaat sebagai sumber acuan untuk mengembangkan hal yang sama untuk lingkungan atau negara yang lain. Namun juga memiliki keterbatasan karena konteks lingkungan yang berbeda. Rangka konseptual yang dikembangkan untuk negara dapat juga sama atau berbeda, bahkan harus berbeda dengan model yang disajikan. Namun demikian, proses penalaran di balik rangka konseptual cukup bersifat umum atau universal sehingga dapat digunakan sebagai pedoman berpikir dalam mengembangkan rangka konseptual untuk konteks lingkungan yang berbeda. Dan presentasi dari kelompok kami, terima kasih.